Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan kisah favorit kita semua, Warung Kopi Bang Doni. Wow, kisah dari Mas Dani SBR yang selalu ditunggu-tunggu ya. Dan bagaimana dalam kisah kali ini akan menceritakan tentang kondisi Randy, kakak dari Rizal, yang kemarin di episode kemarin itu berhasil diselamatkan oleh Gembul ya. Dan apakah nanti di sini barang bertuah yang ternyata adalah media pesugihan dari bos kakaknya Rizal itu akan dilarung atau dimusnahkan oleh Gembul? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari ya teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor santet untuk orang ketiga, Warung Kopi Bang Doni. Di suatu malam, di sekitaran Bekasi Selatan, tepatnya di Perumahan Galaksi, nampak seorang wanita yang sedang duduk di samping pelataran rumahnya. Ya, wanita itu adalah Delia. Malam itu, rambutnya yang hitam dan panjang nampak terurai indah. Suatu hal yang tak bisa dilihat sembarangan orang karena memang Delia selalu memakai hijab saat keluar rumah. Karena menurut Delia, hal itu sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri serta sebagai identitas seorang muslimah. Namun, malam ini Delia sedang berada di rumah dan duduk sendiri di beranda samping rumahnya. Walau tangannya sedang memegang ponsel, namun matanya tak tertuju pada benda itu. Ya, Delia nampak termenung sembari sesekali tersenyum sendirian. Rupanya Delia sedang membayangkan sosok Doni yang belum lama ini ditemuinya. Wajah dan juga senyuman Doni selalu terbayang di pikirannya, namun tanpa disadarinya, hal itu dilihat oleh sang ayah yang bernama Babe Isnain. Tayal, Babe Isnain langsung menghampirinya. "Del, lu ngapain senyum-senyum sendiri?" Mendapati itu, Delia pun terkejut. Dia tidak menyangka sang ayah memperhatikannya. Dari belakang, sang ibu yang bernama Nyak Bahija ikut turut dalam pembicaraan. "Ngapa, Pak? Lah ini masih Adel senyum-senyum sendirian. Papa jadi takut," ucap Babe Isnain. "Papa apaan sih? Papa salah lihat kali," lak Delia. "Masa iya gue salah ngeliat? Lah orang jelas banget tadi Adel senyum-senyum diri. Aduh, jangan-jangan apa?" selaknya Bahija. "Ya elah si mama, kagak kayak pernah muda aja. Si Adel ini kayaknya mah lagi demen sama orang," ujar Babe Isnain. Mendengar itu, wajah Delia berubah merah padam. Dia tidak menyangka jika ayahnya mengetahui perasaannya saat itu. Nya Bahija langsung mendekati Delia dan duduk di sampingnya. Del, apa benar begitu? Kenalin apa namanya? Nya mau kenal." "Apaan sih? Udah mau ke kamar," saut Delia sambil meninggalkan kedua orang tuanya. Setelah Delia masuk ke dalam kamarnya, Babe Isnain pun berkata pada istrinya, "Mudah-mudahan si Adel cepat dapat pasangan ya mah. Papa takut anak kita jadi perawan tua. Kalau emang dia lagi demen sama orang, Papa bakalan turun tangan. Papa langsung bakalan minta kawinin." "Iya Pak, Mama juga maunya begitu. Lagian si Adel pan orangnya susah banget demen sama orang. Udah belasan Mama kenalin sama anaknya temen Mama, tapi kagak ada yang seret.
malah dia kuliah lagi, sautnya Baija menimpali ucapan suaminya. Oh iya mah, undangannya si Adi udah beres apa belum? Tanya Babe Isnaen. Udah, tinggal sebarin aja. Papa mau berapa bakal teman-teman papa? Ya, rupanya Adi, kakak Delia akan melangsungkan pernikahannya. Di situ, Babe Isnain dan Nya Bahija nampak membicarakan mengenai undangan yang sedang mereka buat. Ya gampang dah, ntar catetin dulu siapa yang mau papa undang. Mudah-mudahan tahun ini si Adi nikah, tahun depan si Adil juga nikah ya mah, ujar Babe Isnain. Amin ya Allah, saut Bahija sambil menadahkan kedua tangannya. Setelahnya, Babe Isnain membicarakan hal lain pada istrinya. Iya, waktu itu mama bikin kue bakal siapa ya? Oh, papa cari di kulkas sudah kagak ada. Ah, itu mah bakal si Beda. Waktu pas acara keluarga kemarin, dia demen sama kue buatan mama. Oh, si Beda, bininya si Idris ya, anaknya Babe Romdon. Tanya Babe Isnain lagi. Iya, iya pak. Papa tahu nggak kalau si Beda itu punya anak laki-laki, namanya Doni. Mama udah ngeliat orangnya, ganteng dah pak, mana baik lagi kelihatannya, sopan. Nah, mama rencananya nih mau jodohin si Adel sama anak si Beda, ungkapnya Bahija bersemangat. Ya tapi masih Adel yang mau apa kagak? Lah anak zaman sekarang mah mana mau dijodohin, beda kayak zaman kita dulu, sahut Babe Isnaen. Ya kita coba aja dulu ngapa? Kemarin tuh mama sengaja suruh si Adel nganterin kue ke rumahnya si Beda. Kali aja ketemu sama si Doni anak si Beda, ujarnya Bahija. Rupanya Nya Bahija berniat menjodohkan anaknya dengan Doni. Upaya itu pun sudah dimulainya saat dirinya menyuruh Adel untuk mengantarkan kue ke rumah Ma Zubaida. Sementara itu di kediaman Doni, terlihat Doni yang nampak cemas karena burungnya yang bernama Martin terlihat sakit. Waduh, ini si Martin ngapa ini ya? Dari tadi kagak kedengeran ngoceh, diem baik dia. Di situ Martin terlihat diam dan nampak lesu. Jagung dan biji-bijian lain pun nampak masih penuh di kotak makanannya. Wajah Doni terlihat khawatir karena burung kesayangannya itu sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Saat itu, Gembul yang kebetulan baru saja pulang dari kafe warung kopi Bang Doni bertanya pada Doni yang terlihat kebingungan. Kenapa bang? Tahu nih Bul, dari tadi pas gue pulang, si Martin udah dimbaik. Jangan jadi kesambet kali ya. Coba deh Bul, lu terawang, ucap Doni. Mendengar perkataan Doni tersebut, Gembul pun langsung merasa jengkel. Gendeng, burung kok kesurupan. Ya kali aja Bul, dia kan makhluk hidup juga, masa iya kagak bisa kesambet? Karena kesal, Gembul pun menimpali Doni. Tadi si Martin ngegonggong gak bang? Kalau ngegonggong berarti dia kesambet setan anjing tuh, sahut Gembul sewat. Ya malah bercanda lu Bul, Martin kan burung, masa iya dia ngegonggong? Dasar lu asem Jawa. Abang sih yang mulain. Saya mau mandi dulu, ucap Gembul yang langsung beranjak masuk ke dalam rumah. Kemudian Doni pun langsung menghubungi Jantuk, tukang burung langganannya. Doni memberitahukan mengenai kondisi Martin yang mengkhawatirkan kepada Jantuk. Tak lama kemudian, Jantuk pun tiba di kediaman Doni. Kebetulan rumah Jantuk tak begitu jauh dari kediaman Doni. Apa Don? Tanya Jantuk. Kita langsung samping aja nyok, sekalian liatin tuh si Martin, ajak Doni setelah berada di pelataran samping rumah. Jantuk langsung melihat-lihat burung milik Doni tersebut. Nah, emangnya ngapa burung lu Don? Tanya Jantuk. Tahun itu si Martin gak doyan makan, makanannya gue lihat masih utuh. Terus dia diem baik, gue ngoceh-ngoceh dari tadi, ungkap Doni. Tak lama berselang, Mak Zubaida pun keluar karena melihat ada tamu di pekarangan samping rumahnya. Kebetulan Mak Zubaida juga mengenal Jantuk. Jantuk, tumbenan lu kemari, ada apaan? Mau bikinin kopi ya? Ujar Mak Zubaida. Ya mah boleh dah. Ini saya ditelepon sama si Doni, suruh ngeliatin burungnya, lah katanya sakit, sahut si Jantuk. Apa? Si Martin sakit? Lah, padahal tadi pas makasih alpuket dia baik-baik aja, malahan ngoceh mulu, ucap Mak Zubaida. Mendengar itu, Doni dan Jantuk langsung tersentak. Alpuket? Lah iya,
Dan dia payah aja doyan, apalagi alpukat yang mahalan. Ya pasti doyan banget. Soalnya tuh emak tadi ngupas alpukat kebanyakan, sayang kalau dibuang. Makanya makasih deh si Martin, ujar Mak Zubaida. Mendengar itu, Doni langsung bertanya pada Jantuk dengan berbisik, Tuk, si Martin dikasih alpukat sama emak, bahaya kagak? Waduh, bahaya banget Don, bisa keracunan itu burung lu, kata Jantuk cemas. Terus bagaimana ini Tuk? Tanya Doni tak kalah cemas. Gua sih bawa ini obat buat burung kakak tua. Nah ntar kita cobain dah pakai obat ini. Kalau besok dia masih begitu aja, lu bawa aja deh mendingan ke dokter hewan, ujar Jantuk memberi saran. Melihat gelagat Doni dan Jantuk, Mak Zubaida nampak bingung. Sepertinya ada yang salah dengan perbuatannya. Don, masalah ya ngasih si Martin alpukat? Tanya Mak Zubaida. Kagak, mak kagak salah. Mak cuma kagak tahu aja. Lain kali si Martin jangan dikasih alpukat lagi ya mak. Apalagi pala bandeng. Si Martin kan bukan kucing, selorot Doni yang berusaha menahan emosi pada ibunya. Karena bagaimana mungkin Doni berani pada ibunya? Selain dia takut kualat, Doni juga tidak ingin mendapat jitakan maut milik sang ibu. Nah, terus bagaimana dong? Duh, mau jadi kasihan banget sama si Martin, ucap Mak Zubaida merasa menyesal. Kagak ngapa-ngapa mak, tenang aja. Ini juga udah ada si Jantuk, dia kan mantri burung, dia sering ngobatin burung, ujar Doni berusaha menenangkan sang ibu. Tuk, lu obatin ya si Martin ya. Lu mau mak bawain kompresan kagak? Tanya Mak Zubaida. Mendengar itu, dengan hati-hati Doni kembali berkata pada ibunya, mak kagak perlu, kagak usah. Si Martin pan burung, bukan bocah sawan dia. Ya udah, mak ke dalam aja dulu gitu dah, biar si Jantuk ngobatin si Martin. Bujuk burung gua mau pakai dikompres, lah bisa empuk kepalanya, batin Doni kesal. Keesokan harinya, Doni tak sabar untuk melihat keadaan Martin. Ya, setelah diobati oleh Jantuk, Doni penasaran apakah ada perubahan dengan burung kesayangannya itu. Setelah sholat subuh berjemaah, Doni pun buru-buru pulang. Saat itu, Pak Sadeli, Gembul, beserta jemaah subuh yang lain nampak ingin mengobrol sejenak di teras masjid. Mereka pun heran dengan melihat Doni yang ingin segera pulang. Bul, kita langsung pulang aja nyok, ajak Doni pada Gembul. Bang, biasanya kan kita ngobrol-ngobrol dulu bang, tanya Gembul. Gua mau ngeliatin si Martin, tadi habis bangun, gak sempet ngeliat dia, soalnya kan buru-buru tadi. Abang sih kalau berangkat pas ajan mulu. Idih, malah nyeramain gua lu, sahut Doni sewot. Melihat Doni yang langsung ingin beranjak pulang, Pak Sadeli pun menegur Doni. Don, mau mana lu? Jangan pulang dulu ngapa? Ini gua lagi pesan pisang goreng sama bala-bala. Lain kali aja deh bang, saya ada urusan mendesak, sahut Doni. Bang, bala-bala bang, saya udah lama bang gak makan bala-bala, ujar Gembul. Udah, gua balik sendiri aja, ucap Doni bergegas. Melihat Doni yang sedang buru-buru pulang, Pak Sadeli pun bertanya pada Gembul. Bul, si Doni ngapa sih dia buru-buru balik gitu? Mainan amat, tanya Pak RT. Pak RT, burungnya Bang Doni lagi sakit, semalam habis diobatin sih, jelas Gembul. Dah, burung sakit aja sampai segitunya si Doni. Dah, lo bilangin tuh sama si Doni bikinin BPJS kalian burungnya biar kagak khawatir, ujar Pak Sadeli. Pak RT ada-ada aja, masa burung dibikinin BPJS. Sementara itu, sesampainya di rumah, Doni langsung melihat burung kesayangannya yang bernama Martin. Namun begitu ia melihatnya, betapa terkejutnya Doni ketika mendapati burung itu telah terbujur kaku. Ya, Martin rupanya sudah tidak tertolong. Wajah Doni berubah sembab. Sebenarnya dia ingin sekali menangis, tetapi ia berusaha menahannya. Ya Allah Martin, apa lu mati sih? Apa lu ninggalin gua Tin? Rintih Doni dalam hatinya. Hari itu menjadi hari yang cukup sedih bagi Doni. Bagaimana tidak, burung yang selama ini ia sayangi telah mengembuskan nafas terakhirnya. Doni pun segera mengeluarkan Martin dari sarangnya dan memandikannya. Setelah itu, dia mencari kain putih untuk membungkus tubuh kecil Martin karena ia berniat untuk segera menguburkannya. Di belakang rumah,
Doni langsung menggali tanah. Kebetulan belakang rumah Doni masih terdapat halaman berupa tanah kosong yang dulunya pernah dibuat kandang ayam oleh almarhum ayahnya. Tak membutuhkan waktu lama, sebuah lubang kecil pun sudah menganga untuk tempat bersemayamnya burung kesayangan Doni tersebut. Setelah selesai mengubur Martin, Doni pun kembali ke dalam rumah. Di situ, dia berpapasan dengan Gembul yang baru saja kembali dari masjid. Loh, dari mana bang? Pagi-pagi udah bawa baju aja bang? Tanya Gembul penasaran. Gak bisa ngubur si Martin, jawab Doni singkat. Hah? Si Martin mati bang? Innalillahi, kok bisa sih bang si Martin mati? Tanya Gembul lagi. Bisa lah, namanya juga makhluk hidup, saut Doni ketus. Ya kalau itu saya juga tahu bang. Maksud saya, kenapa si Martin bisa meninggoy bang? Gara-gara emak itu. Si Martin dikasih alpukat sama emak. Padahal kan kalau burung kakak tua kagak boleh dikasih alpukat. Ya jelas aja langsung mokat, ujar Doni lemas. Oh begitu ya bang, turut berduka cita ya bang. Oh iya bang, habis ini saya mau ke rumah Rijal bang. Mau rukia Mas Randy. Abang mau ikut kagak? Lu aja deh Bul, kagak ikut dulu. Oh iya, ntar gue juga kagak ke kafe dulu ya. Bilangin sama anak-anak, ucap Doni. Mendengar itu, wajah Gembul langsung berubah serius. Gembul langsung mengerti jika Doni sangat sedih kehilangan akibat kematian Martin. Dia pun menunjukkan rasa empatinya dengan berusaha menenangkan hati sahabatnya tersebut. Oh bang, saya ngerti bang. Kalau sekarang abang lagi sedih, tapi abang harus ingat, kita itu boleh bersedih sebagai manusia, tapi nggak boleh meratap. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati, termasuk si Martin bang. Kita doakan saja semoga dia mendapat tempat yang terbaik, ujar Gembul panjang lebar. Mendengar perkataan Gembul, kini giliran Doni yang wajahnya berubah. Bengkak, lu ngomong apaan sih? Siapa yang sedih? Loh itu bang, abang pasti mau di kamar sendirian kan, mau nangis sesengukan, sampai gak mau ke kafe segala. Bujuk. Lu tahu kagak? Abis ini gue mau pergi ke tempatnya si Jantung. Gue bakalan nyari burung lagi. Soalnya banget sih lu. Lah emangnya gua begeling lu ngapa? Pakai sedih begitu. Cepet amat move on-nya. Kirain burungnya abang mati, abang bakalan sedih, saut Gembul. Ya elah. Lu tahu kagak? Gua tuh punya burung udah sering. Yang mati juga udah sering. Gua mau ke dalam dulu, ucap Doni yang langsung berlalu meninggalkan Gembul. Beberapa jam kemudian, di kediaman Rizal, terlihat Gembul yang sedang meruqyah Randy. Walau sudah tak lemas lagi, kondisi Randy masih belum pulih benar. Rupanya, sisa-sisa serangan makhluk halus penghuni cincin itu masih membekas. Sambil ditemani oleh Rizal, Gembul dengan telaten mengobati Randy. Setelah selesai meruqyah, Gembul pun nampak memijat-mijat punggung Randy. Mas Gembul, makasih ya, udah mau ngobatin kakak saya, ucap Rizal terharu. Ya Jol, santai aja Jol, jawab Gembul. Oh iya, Mas Gembul mau minum apa nih? Saya bikinin ya. Air putih dingin aja Jol. Mendengar itu, Rizal bergegas mengambil minuman untuk Gembul. Sedangkan Randy yang masih duduk sambil memejamkan matanya mulai merasakan mual di perutnya. Mas Gembul, ini kok perut saya masih mual ya? Apa setannya masih ada ya mas? Tanya Randy. Setannya udah gak ada mas, tapi energinya masih ada. Apalagi cincin itu belum dimusnahkan, jawab Gembul. Randy nampak menghela nafas lega. Dia tidak menyangka jika dirinya harus mengalami hal buruk seperti sekarang ini. Mimpi apa saya sampai kena kayak ginian mas? Saya gak nyangka mas, orang yang selama ini menjadi panutan saya ternyata rupanya punya pesugihan, ujar Randy mengeluh. Emangnya bosnya mas Randy itu kayak gimana sih mas orangnya? Soalnya pesugihan itu gak main-main mas, tanya Gembul sambil memijat-mijat bau Randy. Namanya Pak Waluyo mas. Saya biasa manggil Pak Woyo. Dia itu direktur utama di perusahaan saya mas. Ya sebenarnya bukan dia pemilik perusahaan, tapi kakaknya. Nah, 5 tahun yang lalu kakaknya itu nyerahin perusahaan sama Pak Woyo ini. Saya juga gak tahu apa sebabnya. Soalnya setahu saya kakaknya itu punya anak, tapi malah Pak Woyo yang disuruh pegang perusahaannya. Nah, selama menjabat, dia itu pimpinan yang baik dan tegas mas. Semua kebijakan-kebijakannya selalu tepat. Maka dari itu, perusahaan saya itu berkembang pesat.
semua pesaing dibuat nggak berkutik. Malah ya mas, waktu itu ada pesaing yang mau ngeluarin produk buat nyaingin produk kita. Tiba-tiba aja gagal, soalnya pimpinannya mendadak meninggal. Pokoknya setiap ada pesaing baru pasti langsung tumbang. Nah, kebetulan saya ini kan kepala di tim marketing, jadi saya sering rapat sama dia. Sampai-sampai saya udah dianggap anak sama dia. Maka dari itu, pas terakhir sebelum dia meninggal, Pak Woyo itu ngasih cincin itu sama saya. Kata dia sih buat kenang-kenangan. Makanya saya nggak curiga. Tapi meninggal dunianya dia tuh cepet banget mas. Dia cuma sakit 3 hari. Padahal sebelum-sebelumnya masih sehat-sehat aja. Ungkap Randy menceritakan perihal cincin tersebut. Gembul nampak mendengarkan ucapan Randy dengan seksama. Kemudian dia bertanya kapan Randy akan menyerahkan cincinnya itu. Mas Randy, kira-kira kapan ya Mas Randy mau bawa cincin itu? Kayaknya besok ya mas. Nanti sore saya pulang. Nah besok saya bawa cincinnya. Oh ya, rencananya cincin itu mau diapain ya mas? Kalau boleh tahu sih mas Gembul, tanya Randy. Saya bakal musnahin mas, kalau enggak saya buang ke laut. Yang penting setan yang kemarin neror mas gak balik lagi ke cincin itu. Jelas Gembul. Kemudian Rizal pun datang sambil membawa air putih dingin pesanan Gembul. Jal, kamu ngambil air putih lama banget sih Jal. Kamu kesasar ya, sindir Gembul. Maaf mas, saya teleponan dulu tadi sama pacar saya, saut Rizal sambil tersenyum. Mendengar ucapan Rizal, Randy langsung menoleh padanya. Pacar? Lu udah punya pacar Zal? Tanya Randy penasaran. Waduh, iya Ren. Tapi jangan ngomong-ngomong ke papa sama mama ya Ren. Soalnya pacar gue yang sekarang janda, ujar Rizal. Di situ otak Randy mencoba mencerna ucapan adiknya tersebut. Janda? Waduh, bakalan ribet tuh. Ntar kalau lo emang serius sama dia, lo tahu sendiri kan, papa sama mama gimana. Ya udah dah, gue jalanin dulu aja Ren. Kita kan juga nggak tahu ke depannya gimana, sahut Rizal. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di salah satu danau yang ada di Bekasi yang terlihat cukup sepi, terdapat seorang pria duduk di tepian di atas kursi kayu yang terdapat di sisi danau tersebut. Rupanya, pria itu adalah Doni. Ya, itu Doni. Sedang apa dia di sana? Ternyata Doni sedang meratapi kepergian Martin. Ucapannya pada Gembul tadi pagi hanyalah bualan belaka, karena memang Doni tidak ingin terlihat sedih di depan mata Gembul. Mungkin tanya Gembul, tapi pada semua orang ya, Doni tidak ingin terlihat sedih di depan semua orang. Maka dari itu dia pergi menyendiri ke danau tersebut. Mungkin banyak yang bertanya, mengapa Doni tidak menemui Nani? Kebetulan hari itu Nani sedang sibuk berkuliah hingga sore hari. Di dalam lamudanya, Doni berpikir untuk menghabiskan waktunya di hari itu dan mencari hiburan untuk menghilangkan rasa sedihnya. Hingga pada akhirnya, dia pun memutuskan untuk menonton film di bioskop seorang diri. Untungnya saat itu Doni membawa mobil, karena memang saat ingin keluar tadi ban motornya bocor, sehingga dia pun bisa pergi ke salah satu mall yang ada di Bekasi Barat. Tak berselang lama, Doni pun telah berada di dalam bioskop. Dia langsung memilih-milih film yang akan ditontonnya. Setelah memilih, Doni pun langsung menuju ke loket pembelian karcis dan mengantre. Saat berada di dalam antrian, tiba-tiba saja Doni dikejutkan oleh tepukan di belakang pundaknya, dan saat dia menoleh, dia tersentak mendapati sosok Delia yang sudah berada di belakangnya. Bang Doni, ucap Delia. Adel, ngapain di sini? Tanya Doni gugup. Adel mau nonton film ini. Bang Doni juga mau nonton film ini ya? Iya. Nah, Adel sama siapa kemarinya? Sendiri aja. Abang sama siapa kesininya? Tanya Adel balik. Sendiri juga sih, jawab Doni kikuk. Wah, kebetulan dong bang. Kita nonton bareng aja yuk bang, ajak Delia. Mendengar itu, dalam hati Doni merasa resah. Waduh, bisa berapa ini? Gue pengen me time, punya waktu sendiri. Malah ada si Adel. Bagaimana nolaknya nih? Kalau nyampe ada yang lihat bisa gaswat ini mah.
Saat itu Doni bingung. Dia ingin menolak, tapi tak enak hati. Pada akhirnya, dia hanya bisa pasrah pada keadaan dan menonton film tersebut berdua dengan Delia. Di dalam bioskop, Doni tidak bisa menikmati film yang ditontonnya. Bagaimana tidak, pikiran Doni tak karuan. Dia takut ada yang melihatnya saat berduaan dengan Delia. Rupanya, ketegangan Doni tak hanya sampai di situ. Karena setelah selesai menyaksikan film di bioskop, Delia langsung mengajak Doni untuk makan di sebuah restoran yang terdapat di dalam mall itu. Bang Doni, kita makan dulu yuk. Adel tahu deh tempat makan yang enak, ajak Delia sambil menarik tangan Doni. Lagi-lagi, Doni tak kuasa menolak ajakan itu hingga tibalah mereka di sebuah restoran yang bernama Rachasuki Thai Resto dengan konsep self-service di mana terdapat menu rebusan dan bakaran. Di situ Delia pun langsung berkata, Bang Doni, sekarang gantian Adel yang traktir ya. Tadi kan Bang Doni yang beliin karcis bioskopnya. Mendengar itu, Doni hanya bisa mengangguk tanda setuju. Oh iya, Bang Doni ada alergi atau pantangan sama makanan nggak? Tanya Delia. Enggak ada, jawab Doni sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Delia dan Doni pun memilih-milih makanan yang akan mereka santap. Dan setelah selesai, kemudian keduanya pun duduk di salah satu meja di pojokan restoran. Ya, Doni sengaja memilih meja di pojok agar tak terlihat oleh orang lain karena Doni takut ada yang mengenalinya. Saat itu terlihat sekali jika Doni tak merasa nyaman, namun Doni berusaha untuk menutupinya. Abang udah pernah makan di sini sebelumnya? Tanya Delia. Belum pernah. Tapi abang pernah makan makanan yang kayak gini, yang masakan diri, jawab Doni. Oh itu, oh iya bang, tadi filmnya bagus ya bang? Iya, bagus filmnya, keren banget dah adegan berantemnya, sama visual efeknya, kan main dah, saut Doni. Tapi maksud Adel jalan ceritanya bang, dimana pemeran ceweknya senang sama pemeran utamanya, tapi sampai akhir hayatnya dia nggak berani nyatain perasaannya sama lelaki yang disukainya itu bang. Menurut abang gimana tuh? Tanya Delia yang langsung membuat Doni memutar otaknya. Memang Doni dan Delia tadi menonton film action, tapi dalam ceritanya terdapat salah satu pemeran wanita yang menyukai pemeran utama di film itu, dan hingga akhir hayatnya ia tidak memiliki kesempatan untuk menyatakan perasaannya tersebut. Kalau boleh jujur, Doni memang tidak mengikuti jalan ceritanya di film yang baru saja dia tonton. Karena memang perasaannya campur aduk. Doni hanya memperhatikan adegan-adegan action di film tersebut. Yang mana ya? Kok abang kagak inget dah? Tanya Doni balik. Mendengar itu, Delia hanya tersenyum simpul. Itu loh bang, kan ada tuh salah satu jagoan pemeran ceweknya yang suka sama jagoan pemeran cowoknya. Sebelum dia nyatain perasaannya, dia keburu terbunuh sama musuhnya. Oh nyang tuh. Ya berarti kagak jodoh dia mah. Tapi kan itu cuma film Del, udah diatur sama sutradaranya, ujar Doni polos. Delia pun kembali tersenyum. Tapi kalau menurut abang, kalau cewek suka duluan sama cowok gimana? Kira-kira cewek itu perlu nyatain cinta itu duluan apa enggak? Mendapat pertanyaan-pertanyaan itu, Doni sebenarnya agak pusing karena memang perasaannya saat itu sedang tidak baik-baik saja. Aduh, abang juga kagak ngerti sebenarnya ini mah. Tapi ya setahu abang, ya kudunya mah laki-laki yang nyatain duluan. Soalnya kan laki-laki tahu kalau perempuan yang didemenin juga suka sama dia. Biasanya mau begono, jawab Doni sekenanya. Kemudian pembicaraan pun beralih pada cerita di keluarga mereka masing-masing hingga tak terasa waktu pun berlalu dengan cepat. Oh iya Del, kayaknya udah mau 2 jam kita di mari nih. Kita pulang aja nyok. Iya, Adel kesininya naik apaan ya? Tanya Doni. Oh, Adel bawa mobil bang. Kalau abang naik apa? Tanya Delia balik. Sama dong. Adel parkirnya di mana? Di lantai bawah. Waduh, kalau abang di lantai atas. Yaudah ya, kita misalnya di sini aja kali ya. Salam ya, sama babe sama nyak, ujar Doni.
"Iya bang, salam balik juga ya sama Mas Jubaida," sahut Delia sambil tersenyum. Di situ, Doni bergegas menuju mobilnya. Namun sebelumnya, Doni langsung mencari musola karena dia teringat jika dirinya belum menunaikan ibadah sholat zuhur. Sementara itu Delia terlihat jika dirinya sangat senang. Delia tidak menyangka jika dia bisa menonton bioskop berduaan dengan Doni. Sebenarnya, Delia awalnya tidak bermaksud untuk menonton film saat pergi ke mall tersebut, melainkan dia berniat melihat tas-tas yang ingin dibelinya. Namun tanpa sengaja, dia melihat Doni yang sedang berjalan seorang diri. Delia pun langsung mengikutinya hingga mengetahui jika Doni ingin menonton bioskop seorang diri, dan bisa ditebak apa yang kemudian terjadi. Di dalam mobil, saat pulang, perasaan Doni sangatlah gundah, seperti habis baru saja melakukan perbuatan yang berdosa. Ya, Doni sangat menyesal. Dia seperti merasa bersalah pada kekasihnya Nani karena sudah menonton bioskop berduaan dengan wanita lain. Ya Allah, apes banget gue ya. Gue kan pengen nyenengin diri, apa bisa ketemu sama si Adel ya? Kalau Nani sampai tahu, bisa gaswat ini mah. Apa gue jemput Nani aja kali ya di kampus ya? Terus gue ngasih tahu dia dah. Tapi kan dia bawa motor ya. Masa ya motor dia ditinggal di kampus? Ya kagak bakalan mau dia, ujar Doni. Kemudian Doni pun berniat menuju kafe miliknya untuk berpikir sejenak di sana. Sesampai di sana, Doni pun langsung memarkirkan mobilnya. Setelah itu, Doni langsung disambut oleh Pak Slamet yang sedang sibuk merapikan parkiran. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben Mas Doni sore baru datang," ucap Pak Slamet. "Waalaikumsalam Pak Slem. Iya, saya tadi ada urusan," jawab Doni. "Oh iya Mas Doni, saya ingin melaporkan. Tadi ada anak kecil yang melintas di depan sini. Ada 2 orang Mas. Dan saya lihat anak itu ternyata tidak ada orang tuanya. Terus yang satunya kayak lagi megangin perut begitu Mas. Kayaknya sih anak kecil itu gelandangan. Saya tanyakan alamatnya, tidak dijawab oleh mereka berdua. Katanya mereka berdua akan dijemput sama orang tuanya habis maghrib di perempatan depan. Wah, rupanya mereka adalah orang yang suka minta-minta di perempatan Mas. Terus saya ajak masuk saja. Saya berikan makanan di dalam. Soalnya katanya mereka belum sarapan dari pagi. Kasihan banget Mas." "Gak apa-apa kan Mas?" tanya Pak Slamet. "Iya gak apa-apa Pak Slem, bagus malahan. Ya kita emang kudu begitu. Kalau ada yang butuh bantuan, kita jangan ragu-ragu bakal ngebantu. Saya dukung," ujar Doni. "Ya betul sekali Mas. Ketika tadi saya melihat mereka, saya jadi teringat masa kecil saya dulu Mas. Nelongso hidup saya Mas Doni. Saya itu dahulu dititipkan ke Pak D saya. Soalnya orang tua saya pergi merantau ke kota. Jadi jalan hidup saya itu begitu berliku. Bisa dibilang Tuhan menitipkan saya ke orang tua saya, lalu orang tua saya menitipkan saya ke pade saya, dan kalau sampai pade saya menitipkan saya ke orang lain lagi, maka saya bisa mencetak hat-trick Mas Doni," ujar Pak Slamet. Mendengar ucapan Pak Slamet, Doni pun menjadi bingung sebenarnya mau kemana arah pembicaraan itu. Namun dengan wajah mesem, Doni tersadar jika bawahannya yang satu ini memang memiliki pemikiran yang tidak biasa. "Ya udah Pak Slem, saya turut prihatin nama masa lalu Pak Slem. Sekarang saya mau ke dalam dulu, saya mau ngopi," ujar Doni. "Siap Mas Doni, terima kasih atas waktu yang diberikannya. Demikian laporan yang saya laporkan untuk hari ini," ucap Pak Slamet. Di dalam kafe, Gembul terkejut melihat Doni datang karena pagi tadi Doni berkata jika dirinya tidak akan datang ke kafe. "Oh bang, katanya nggak datang ke kafe bang. Gimana bang, udah dapat burungnya belum?" tanya Gembul. "Loman, si jantuknya kagak ada. Dia lagi ke pasar pramuka," jawab Doni ketus. "Biasa aja dong bang mukanya, datang-datang kok marah-marah." "Dah, bikinin gua kopi Bul. Gua belum makan kopi dari pagi nih," pinta Doni. Kemudian Doni menuju kursi yang berada di taman. Wajahnya nampak kusut, pikirannya tak karuan. Rupanya peristiwa barusan begitu menyita pikirannya. Doni takut bagaimana bila Nani sampai tahu jika dirinya baru saja menonton bioskop berduaan dengan wanita lain. Tak lama kemudian, Gembul pun muncul dengan kopi pesanan Doni. Di situ,
Gembul melihat jika Doni seperti ada masalah. "Oh, abang kenapa sih bang? Kayaknya lagi seneng banget nih," sindir Gembul. Mendengar itu, tak ayal Doni menjadi sewot. Layangan koang. Apa lo kata? Soalnya banget sih lu. Lu kagak bisa bedain apa? Muka orang lagi puyang sama muka orang lagi senang. Yang gue tahu lah bang, wong abang gak ngasih tahu. Ya saya mana tahu. Emang saya bisa baca pikiran abang. Rocos saja lu. Bul, lu tau kagak? Ucap Doni yang mulai bercerita. Di situ, Doni langsung menguraikan apa yang baru saja dialaminya. Dengan serius, Doni dengan detail menceritakan semuanya itu pada Gembul. Setelah selesai, Gembul hanya bisa geleng-geleng kepala. "Waduh bang, bahaya ini bang, bahaya ini bang," ujarnya serius. Nanti dia Bul, gue bingung banget ini. Kalau menurut lu, si Nani perlu dikasih tahu apa kagak ya? Saut Doni cemas. Lagian si abang, kenapa sih bisa nonton berduaan sama si Adel?" Ucap Gembul yang mulai menyalahkan Doni. Lah, lu kagak paham juga ya? Kan udah gue ceritain dari tadi. Gue niatnya mau nonton dirian, tapi pas lagi di sana, lagi ngantri, tiba-tiba dia udah ada di belakang gua. Ujar Doni berusaha memberikan penjelasan lagi kepada Gembul. Hingga tiba-tiba terdengarlah suara dari arah belakang. Abang habis nonton sama siapa?" Mendengar itu, Doni langsung menoleh ke arah belakang dan seketika betapa terkejutnya Doni mendapati sang kekasih Nani sudah berada di belakangnya. "Princess, kapan datang?" ucap Doni lemas. Mendapati itu, Gembul pun segera berpamitan pergi untuk memberi kesempatan Doni mengobrol berdua dengan Nani. "Bang, saya mau ke dalam dulu ya. Kasihan si Rizal sendirian. Mbak Nani, monggo silakan ditumbuk. Maksud saya silakan duduk," ujar Gembul sambil berlalu pergi. Dengan wajah memelas, Doni pun kembali berkata, "Princess, kagak ngabarin sih kalau mau kemari. Kirain Princess mau pulang." Dengan wajah emosi dan parah, Nani langsung duduk. "Udah deh bang, cepetan kasih tahu. Abang habis nonton film sama siapa?" Di situ, Doni seperti disidang. Dengan pelan dan sangat hati-hati, Doni menceritakan semua dengan sedetail-detailnya. Setelah mendengar penjelasan dari Doni, wajah Nani sedikit melunak. Namun, dia masih belum sepenuhnya memaafkan Doni. "Kenapa abang gak nolak aja pas diajak nonton berduaan? Abang kan tahu kalau di bioskop itu duduknya deket-deketan, terus gelap lagi," ucap Nani yang masih marah pada Doni. "Sumpah, demi Allah, abang di dalam kagak ngapa-ngapain, Princess. Abang cuma merhatiin filmnya doang. Tangan abang juga sedekapan aja di bawah. Abang kagak tenang banget nonton filmnya," ujar Doni mencoba menjelaskan yang sebenarnya terjadi. "Tapi kenapa nggak dari awal aja abang nolak?" ungkit Nani lagi. Di situ pun Doni menyadari kesalahannya. "Ya Princess, abang emang salah. Abang janji dah, kalau nanti diajak nonton lagi, abang bakalan nolak." "Apa? Diajak nonton lagi? Jadi abang ada rencana mau nonton sama si Ade lagi?" tanya Nani yang menyudutkan Doni. "Kagak, kalau ini mah, kalau Princess, jikalau," bahasa Indonesianya, ucap Doni ketakutan. Emosi Nani memang sudah mereda, nada bicaranya pun sudah mulai turun. "Abang kenapa sih? Gue bisa-bisaan deh kepikiran nonton bioskop sendirian." "Ya Princess, abang tuh sebenarnya lagi sedih. Si Martin mati, keracunan alpukat yang dikasih emak. Pan tadi pagi abang nelpon Princess ngajak keluar. Princess bilang ada kuliah sampai sore. Makanya abang pergi dan nonton dirian," ungkap Doni. "Si Martin mati? Innalillahi, ya ampun. Jadi ikut sedih bang. Tapi abang gak marah kan sama emak?" saut Nani. "Ya elah, mana abang berani marah sama emak," ucap Doni pasrah. Akhirnya Nani pun lulus setelah diberikan pengertian oleh Doni. Namun ada satu nama baru yang ada di dalam benaknya, ya Delia. Sementara itu di tempat lain, di dalam kamarnya, Delia nampak bahagia. Bagaimana tidak, ia baru saja menghabiskan waktu bersama dengan lelaki yang sangat disukainya itu. Setiap detiknya, Delia selalu mengingat kenangan indahnya bersama Doni. Tatapannya, suaranya telah membekas di hati Delia. Akibatnya, Delia pun tak bisa memejamkan mata hingga tak terasa sudah hampir tengah malam saja. Namun, seketika kebahagiaan Delia terganggu oleh bunyi pesan yang masuk di ponselnya. Ya,
Rupanya pesan itu berasal dari Jeffrey. Perlu diketahui, Jeffrey merupakan teman kuliah Delia dulu waktu saat mengambil gelar S1-nya. Jeffrey sangat menyukai Delia. Segala upaya pun pernah dilakukannya, namun semuanya sia-sia karena Delia tidak tertarik sama sekali pada Jeffrey. Padahal wajah Jeffrey bisa dibilang cukup lumayan. Dia pun termasuk dari keluarga berada. Namun Delia tidak menyukainya karena ia memiliki perangai yang sangat buruk. Pernah suatu ketika saat masih kuliah, Jeffrey pernah menghajar mahasiswa lain karena menyukai Delia hingga babak belur dan masuk rumah sakit. Ya, Jeffrey seperti seorang psikopat. Dia tidak segan-segan untuk menyakiti mahasiswa lain yang menyukai Delia saat itu. Tapi akibat perbuatannya itu, Jeffrey tidak terjerat hukum karena keluarganya langsung bertindak cepat dengan mendatangi keluarga korban. Di situ, keluarganya memberikan ganti rugi, uang yang jumlahnya tidak sedikit. Akibatnya, keluarga korban pun mengurungkan niatannya untuk menuntut Jeffrey secara hukum. Tapi di mata Delia, perbuatan Jeffrey sangat-sangat tercela hingga Delia tak sudi menerima cintanya. Akan tetapi, Jeffrey adalah seorang yang teguh akan keinginannya. Setelah lulus dan melanjutkan pendidikan S2-nya pun, Delia masih terus dihubungi oleh Jeffrey. Malahan, Jeffrey berjanji akan langsung menikahinya karena saat ini Jeffrey sudah menjadi direktur di perusahaan milik keluarganya yang bergerak di bidang ekspedisi dan logistik. Namun Delia dengan tegas menolak. Dia beralasan jika dirinya sedang berkonsentrasi dengan kuliahnya dan tak berniat untuk memiliki hubungan apapun. Kembali ke malam itu, Delia terkejut kala mendapat pesan masuk dari Jeffrey, dan yang lebih terkejutnya lagi, Jeffrey mengirimkan sebuah foto yang di dalamnya terdapat dirinya dan juga Doni yang sedang berjalan berduaan di mall tadi. Tak hanya satu foto, terdapat juga beberapa foto lagi saat dirinya dan Doni berada di sebuah restoran. Di bawahnya, Jeffrey menulis pesan. Katanya mau fokus kuliah. Ini apa coba? Udah berani ya? Udah berani kamu main belakang? Ya, rupanya Jeffrey selama ini memata-matai kehidupan Delia. Tak ayal, Delia pun terkejut dan langsung membalas pesan tersebut. Jeffrey, please deh, mau berhenti dong ngusik-ngusik kehidupan aku. Kita itu gak ada hubungan apa-apa. Aku udah bilang, aku mau sendiri. Stop Jeffrey, tulis Delia kemudian. Jeffrey pun membalas pesannya. Kali ini Jeffrey membalasnya dengan voice note dengan suara berat. Jeffrey berkata, Delia, kamu itu jodohku. Kita ditakdirkan untuk bersama. Tidak ada lelaki manapun yang boleh mendekati kamu. Jujur, aku kecewa, Del. Semoga apa yang akan terjadi ke depan akan menjadi pelajaran buat kamu untuk tidak lagi membuat aku kecewa. Di situ, Delia kembali membalas voice note itu dengan segera. Maksud kamu apa? Tolong Jeff, aku harap kamu jangan bertindak macam-macam. Jangan sampai kamu aku laporkan ke polisi. Jeff, tulis Delia. Ya, rupanya Jeffrey akan merencanakan sesuatu. Terdengar dari pesan suaranya. Jika tersirat jelas, Jeffrey akan melakukan hal yang buruk pada Doni. Delia yakin itu karena Delia tahu akan sifat Jeffrey. Ancaman Delia pun sepertinya tidak dihiraukan oleh Jeffrey. Malahan di pesan terakhirnya, Jeffrey mengatakan jika dirinya tidak akan pernah berhenti untuk mendapatkan cinta dari Delia. Di situ, Delia yang khawatir akan keselamatan Bang Doni pun dia langsung menghubungi Doni. Untungnya tadi Delia sudah bertukar nomor telepon dengan Doni sebelum meninggalkan mall. Namun sayang, panggilan Delia tak dijawab oleh Doni. Duh, kok gak dijawab sih? Bang Doni kemana ya? Apa jangan-jangan udah tidur lagi? Pikir Delia. Akhirnya, Delia pun berhenti menghubungi Doni dan mencobanya lagi besok pagi. Sementara itu di sisi lain,
Doni, yang kala itu sudah berada di rumah, langsung terkejut mendapati telepon dari Delia. Kebetulan, ia baru saja pulang dari kafenya bersama dengan Gembul. Mendapati panggilan itu, Doni langsung menaruh ponselnya di atas meja. Ya, Doni seperti ketakutan saat mendapat panggilan tersebut. Bul, itu si Adel nelpon gua. Bagaimana ini ya? Diangkat apa kagak ya, Bul? Tanya Doni ketakutan sambil menunjuk-nunjuk ke arah ponselnya. Dari penyakit, abang gak inget udah lulus dari lubang jarum. Abang mau Mbak Nani ngamuk lagi, ucap Gembul memberi peringatan pada Doni. Buset dah, lah ini pun jam 12 malam. Ngapain si Adel nelponin gua? Kangen kali bang, sindir Gembul. Kate-kate lu, Bul. Ngapa si Adel jadi nakutin kayak begini ya? Apa gua ngadu aja kali ya mama, biar si Adel kagak gangguin gua lagi, ucap Doni gemetar. Makanya kalau apa-apa itu nolak, diajak nonton nurut aja, kayak sapi dicocok hidungnya. Lemah, sindir Gembul lagi pada Doni. Buset deh, lu ngapa malah ngata-ngatain gue sih, Bul? Suara lu kebo, hardik Doni. Doni pun tidak menjawab panggilan itu. Hingga panggilan itu berhenti dengan sendirinya. Di situ Doni sadar jika mulai sekarang dirinya harus menghindar dari Delia. Keesokan paginya, saat Doni sedang menikmati sarapan, ponselnya kembali berdering. Saat itu, kebetulan dia sedang ngecas handphonenya di ruang tamu. Saat melihat panggilan itu, Doni tidak menjawabnya. Ya, panggilan itu berasal dari Delia dan Doni berniat untuk menghindari Delia. Sementara itu, di suatu daerah di Jawa Timur, terdapat sebuah gudang besar milik perusahaan ekspedisi dan logistik. Di ruang kantornya, nampak dua pria sedang berbicara serius. Rupanya, itu adalah Jeffrey dan salah satu bawahannya yang menjabat sebagai kepala gudang yang bernama Darmaji. Saat itu, Jeffrey sedang berkunjung ke salah satu gudang milik perusahaannya. Setelah berbicara mengenai urusan pekerjaan, Jeffrey pun seketika berkata pada Darmaji, Pak Maji, Bapak kan pernah cerita tuh, kalau di daerah sini terkenal sama klinik dan praktek perdukunan. Bapak punya kenalan dukun sakti nggak? Tanya Jeffrey. Mendengar itu, sontak membuat Darmaji seketika heran kenapa tiba-tiba bosnya tersebut menanyakan hal seperti itu padanya. Maaf Pak, maksudnya gimana ya Pak Jeffrey? Gini, Bapak kan suka cerita tuh kalau di sini banyak sekali kejadian-kejadian di luar nalar. Nah, terus hal itu kan menimbulkan masalah buat operasional perusahaan kita. Dan Bapak juga pernah bilang kalau Bapak itu harus pakai jasa dukun untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, apa dukun kenalan Bapak itu cukup sakti? Tanya Jeffrey sekali lagi pada Darmaji. Tentu saja Pak, saya pakai yang terbaik, jawab Darmaji. Mendengar itu, Jeffrey langsung tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Oh gitu ya. Apa Bapak bisa hari ini antar saya ke tempat dukun kenalan Bapak itu? Tentu bisa Pak. Tapi maaf, apa ada masalah lagi di kantor yang saya tidak tahu ya Pak? Tanya Darmaji penasaran. Bukan. Ini bukan masalah kantor, tapi ini urusan pribadi saya, ucap Jeffrey. Mendengar itu, dengan sigap Darmaji bersedia untuk mengantar bosnya tersebut. Baik Pak Jeffrey. Kapan Bapak mau ke sana? Kalau sekarang gimana? Soalnya saya nggak punya banyak waktu. Pesawat saya nanti berangkat jam 2 siang. Siapa? Kebetulan lokasi dukun kenalan saya tidak begitu jauh dari sini, ujar Darmaji. Beberapa waktu setelahnya, Jeffrey, Darmaji dan seorang supir yang mengantar mereka pun tiba di sebuah rumah besar yang dikelilingi tembok tinggi. Di dalamnya terdapat pendopo dan halaman luas yang ditanami beberapa pohon yang rindang. Suasananya terlihat sejuk dari luar, namun saat melewati pagar dan berada di dalamnya terasa sekali aura magis yang begitu kental. Rupanya di situ banyak sekali terdapat patung-patung dan ornamen-ornamen yang membuat suasana menjadi angker dan mencekam. Hingga kemudian Darmaji pun memperkenalkan dukun kenalannya itu pada Jeffrey. Dukun itu bernama Mbah Suro. Walau wajahnya sudah dimakan usia, tapi perawakannya masih cukup gagah. Konon, hal yang membuat tubuhnya terjaga adalah karena Mbah Suro memiliki banyak istri.
Nama Mbah Suro sendiri sudah cukup terkenal di daerahnya karena memang kemampuannya yang cukup mumpuni. Para tamunya pun rata-rata bukan orang sembarangan. Selain banyak pejabat dan pengusaha, konon beberapa artis pun pernah datang berkunjunginya. Begitulah kiranya hal yang diceritakan Darmaji pada Jeffrey selama di perjalanan. Setelah mereka bertemu, Mbah Suro pun langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Jeffrey. Dengan suara ramah, Mbah Suro berkata, "Kalau boleh tahu, ada tujuan apa Bapak mendatangi saya?" Di sisi awal, Jeffrey merasa ragu. Namun, seketika Jeffrey melepaskan keraguannya di depan Mbah Suro. Jadi gini Mbah, saya ada urusan." Sambil menunjukkan foto Doni, Jeffrey kemudian berkata, "Saya ingin orang ini mati," ujar Jeffrey bengis. Mendengar itu, Mbah Suro hanya tersenyum. Kemudian ia pun kembali bertanya, "Mengapa Bapak ingin orang itu mati?" "Ya karena orang ini telah mengambil calon istri saya Mbah. Saya ingin memberi pelajaran sama calon istri saya, biar dia tidak berani lagi main di belakang saya," ujar Jeffrey menggebu-gebu. Mbah Suro pun langsung mengangguk, menunjukkan jika permintaan Jeffrey itu bukanlah permintaan yang sulit baginya. Malahan Mbah Suro memberi pilihan pada Jeffrey. "Kematian yang seperti apa yang mau Bapak berikan untuk orang ini?" Di situ Jeffrey langsung mengerenyitkan dahinya. Jiwa kejamnya seketika muncul. Saya mau dia mati pelan-pelan, tapi sebelumnya bikin dia gila dulu." Di sini Jeffrey menyangka jika Doni adalah kekasih dari Delia, sehingga Jeffrey dimakan api cemburu. Di situ Jeffrey berniat untuk menyelakai Doni dengan media santet. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Doni akan selamat dari serangan santet? Selesai. Wow, luar biasa kisah warung kopi Bang Doni. Waduh, Bang Doni kejebak dia. Tapi ya gimana ya? Saya juga baru kali ini dengar orang lagi lagi sedih, lagi bete, nonton bioskop sendirian. Jadi kalau menurut saya ya, hal yang paling nggak enak dilakukan seorang diri adalah salah satunya nonton bioskop. Nggak enak pakai banget. Saya belum pernah kayaknya tuh nonton bioskop sendiri. Paling enggak berdua sama teman pernah, ya kan. Berdua sama istri dulu pacaran sering, ya kan. Tapi kalau sendirian kayaknya sih saya pribadi belum pernah. Mungkin karena Bang Doni puyeng karena kematian Martin, burung kesayangan dia. Waduh. Memang kalau udah bicara tentang hewan kesayangan berat banget teman-teman. Jadi kayak saya juga di rumah tuh ada kucing ya. Jangan kan kucing itu meninggal, dia sakit aja kayak pusing banget ya, kayak kasihan banget. Jadi sebenarnya sih males saya punya hewan piaraan atau hewan kesayangannya karena begitu. Jadi nambah pikiran aja, dia sakit aja kepikiran, dia nggak pulang kepikiran. Tapi ya itulah, seru aja ya untuk menambah warna hidup. Dan di sini bagaimana Adel? Waduh, ini Adel ngeri juga nih Adel nih. Ternyata nggak bener-bener kebetulan dia satu antrian, enggak. Adel ternyata ngikutin. Dia ngikutin dan ngelihat, wah Bang Doni lagi antri tuh, udah dipepet sama dia. Dan di sini ya Bang Doni kan dasarnya orang gak enakan, dia juga lagi galau, lagi pusing. Oke, kalau nonton bisa diterima sebenarnya. Ini masalahnya dia mana nih cerita nggak habis nonton dia makan tuh ya kan. Nah ini kalau sampai cerita udah nonton makan ya udah bener-bener kayak orang pacaran ya. Tapi kalau saya ya melihatnya di sini Doni tuh nggak ada pikiran macam-macam. Dan saya rasa sih kayaknya Adel ya nasibnya sama tuh seperti yang lain-lain ya, bakalan dapat penolakan dari Doni. Karena Doni walau bagaimanapun dia adalah sosok yang setia, karena udah ada Ivo dulu ya kan. Ada Clara, terus juga sekarang ada Adel, ada siapa lagi ya? Sebelumnya juga pernah ya. Tapi di sini semua ditolak sama Doni dan dia memilih setia kepada Nani. Dan Nani wajar lah sedikit-sedikit cemburu, namanya perempuan. Tapi pada dasarnya Nani juga cewek baik, keren, pakai banget. Wah endingnya ngeri ya. Jeffrey mau ngirimin santet karena udah gelap mata dia ngeliat. Dia kayak stalker juga ya, penguntit. Diikutin tuh, mungkin bukan dia sih, bisa jadi orang suruhan dipoto-fotoin. Nah disitulah Doni jadi targetnya dengan foto hasil jepretannya. Mudah-mudahan tapi sih ada gembul ya, mudah-mudahan aman lah ya. Walaupun santet ini dikirimkan langsung oleh dukun sakti yang cukup terkenal di daerahnya, yaitu Mbah Suro. Wah makin penasaran nih. Untuk episode selanjutnya pokoknya teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih kepada Mas Dani SBR atas kisahnya yang luar biasa.
Ditunggu lagi untuk kisah Bang Doni selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Yuk kita ambil hikmah yang baiknya saja dan dibuang yang buruk-buruknya dari kisah barusan. Buat yang punya komentar lain ataupun pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Sama sekarang ada tombol hype tuh, yuk ditekan tombol hype-nya teman-teman ya. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.